Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Kalba. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang adu gagasan, adu konsep, bahkan adu pasal dengan pinjol. Jika Anda itu gagal bayar banyak di pinjol-pinjol yang besar, bahkan sampai kartu kredit, leasing, dan lain-lain gitu ya. Nah, video ini saya terinspirasi dari postingan anggota grup Facebook Raja Galbay. Langsung saja kita lihat di sini. Nah, ini dia sampai ditulis ya. Tulisnya itu di buku Sidu ya. Di sini ada judulnya rekapan hutang. Yang pertama CC kartu kredit BRI OVO 6.300.000, BRI Tokopedia 1 4 juta, BRI Tokopedia 2 juta, SP Letter 1 juta, CC Permata 5.600.000, Kredivo 7.700.000, KTA Permata 780.000, Aku Laku 8.165.522, Lasbon 35 juta, Coinworks 15 juta, Julo 17.798, Traveloka 350.000. Dan setelah dipluskan di jumlah total hutangnya adalah 104.852.487 rupiah gitu ya. Nah, ini kalau nggak tahu channel Raja Galbay atau tidak menyetop kegilaan dari pinjol ini, maka harta Anda akan terkonversi ya. Bagaimana caranya mendapatkan 104.800.000 ini? Nah, kalau bukan menjual sesuatu yang sudah kita punya, ya, bahkan menjual harta yang bukan milik Anda, ya, punya orang tua Anda, punya adik Anda, punya saudara Anda, dan maksa, gitu. Aduh, gak enak banget kelihatannya ya, Anda itu maksa-maksa, marah-marah, suruh jual harta orang tua Anda, harta saudara Anda hanya untuk mempertahankan bullshit, ya, omong kosong seperti ini. Ya, ini 104.800.000 kosong, omong kosong. Apakah Anda seperti itu? Ya, jangan. Oke, hentikan sekarang juga. Galbaikan semuanya. Ya. Nah, mari kita lihat captionnya. Oke. Galbay dari Mei 2023. Oh, jadi dia sudah galbay semua gitu. Oke. CCBRI Tokped punya 2 atas nama saya sendiri, soalnya ngajuin 2 kali dengan nomor beda. Tapi KTP sama dan di ACC dua-duanya. Ngajuin awal pas baru launching Tokopedia BRI Mei 2022. Terus ngajuin kedua pas 25 Desember 2022. Jadi dia sudah galbay lah intinya gitu ya. Dia sudah galbay 104.852.000 ini. Nah, pastinya ketika Anda galbay seperti ini itu penagihannya juga sedikit akan terasa keras ya bagi para pemula gitu ya. Bagi para pemula itu waduh gimana nih, ini gede banget kayaknya gitu kan. Nah, maka dari itu di sini saya ingin memberikan beberapa ilmu-ilmu untuk Anda. Oke, semoga bisa berguna dan bisa menenangkan hati Anda gitu ya. Bagi Anda yang baru galbay ini ya, lihat ya, ada orang yang galbay 104 juta. Ya, Anda galbaynya berapa? 2 juta di Kredivo sudah, Aku Laku 10 juta, 20 juta ya. Ini ada yang galbay 104 juta. Oke? Nah, langsung saja kita bahas ilmu-ilmu tersebut. Nah, yang pertama, DC ini akan menggunakan segala cara untuk menagih Anda. Ya, pastinya itu ya. Biasanya yang dilakukan oleh DC adalah menuduh Anda melarikan uang gitu ya. Nah, di sini nomor 1, Anda melarikan uang perusahaan. Anda menipu perusahaan kami. Akan kami jatuhkan pasal 378. Seperti itu ya, pastinya. Nah, jika Anda ditagih seperti itu, Anda wajib memiliki mindset seperti ini. Uang pinjol adalah uang pinjaman, bukan uang titipan dari perusahaan pinjol tersebut. Jika Anda dipinjamkan oleh bank, leasing, dan koperasi, itu Anda kembalikan dengan bunga, dengan dendanya juga. Ya. Namun, jika Anda tidak bayar, maka namanya gagal bayar, bukan melarikan dana perusahaan. Ya, namanya gagal bayar. Orang yang nggak bisa bayar hutang itu adalah gagal bayar. Ya, tapi kalau orang yang melarikan diri itu adalah orang yang dititipkan
tanpa bunga, tanpa denda, tanpa pengajuan, tanpa melihat slip OJK, biasanya menggunakan rasa saling percaya saja, lalu Anda kabur. Nah, itu melarikan uang perusahaan. Ya, kalau ini enggak. Bahkan Anda ini ya akan di blacklist, di slip OJK agar tidak bisa hutang-hutang lagi. Nah, Anda di blacklist, di slip OJK agar tidak bisa hutang-hutang lagi karena Anda tidak mau jadi budaknya riba lagi. Dan bank atau leasing nggak suka jika ada orang yang seperti itu. Ya, musuhnya badan pembiayaan seperti leasing, bank, pinjol, koperasi itu adalah orang yang tidak mau lagi menjadi budak riba. Bank nggak suka seperti itu, pinjol nggak suka seperti itu. Oke, selanjutnya dan juga nasabah tidak bisa melarikan diri karena semua nasabah memasukkan identitasnya seperti KTP, NPWP, kantor tempat bekerja, dan lain-lain. Bagaimana bisa seorang nasabah dikatakan kabur sedangkan KTP-nya terverifikasi? Ya, pihak pinjol selalu bisa datang ke rumah kita untuk menagih. Jadi melarikan uangnya dari sisi mana? Oke, selanjutnya ya. Anda ditagih, kami perusahaan yang legal, jangan macam-macam. Ya, kami sudah terdaftar di OJK dengan pasal POJK 77/2016. Nah, Anda harus memiliki mindset Anda perusahaan yang legal, tapi praktek Anda seperti perusahaan yang ilegal. Mulai dari penagihannya, iklannya juga, bahkan sekarang sedang musim sebar data oleh pinjol yang legal di sosial media tanpa mencantumkan nama pinjolnya. Ya, banyak sekali seperti itu ya. Lunasi hutang Anda, ini, gitu kan. Tapi tidak ada nama pinjolnya seperti itu ya. Jadi munafik gitu ya. Kita perusahaan yang legal. Nah, perilakunya seperti pinjol yang ilegal. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat iklan dari salah satu pinjol besar legal OJK Indonesia ya, untuk membuktikan bahwa prakteknya pada faktanya pinjol yang legal itu seperti pinjol yang ilegal. Oke. Nah, ini adalah galeri iklan dari pinjol ada kami. Gitu ya, mari kita cari tahu iklan-iklan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangannya. Oke, nih ini dia ya, masih ada nih yang seperti ini. Nah, pinjam 20 juta, total bunganya 2.160.000 selama 12 bulan gitu ya. Jadi ngebalikinnya 22 juta saja selama 12 bulan. Nggak mungkin seperti itu ya, tidak mungkin. Pinjam 5 juta, bunganya hanya 540.000 selama 12 bulan. Nggak mungkin seperti itu. Ya, nah ini kan tidak sesuai gitu ya. Lalu setelah ada kami, bukan hanya ada kami saja, banyak ya yang seperti itu. Aku Laku juga, sekelasnya Aku Laku seperti itu. Nah ini ya, pinjaman 1 juta ya, tenornya 18.000, bunganya ini 55.000 saja ya, jadi hanya balikin 1.055.000, kan nggak mungkin seperti itu ya. Masih banyak sekali iklan-iklan yang tidak sesuai. Nah, jadi walaupun perusahaannya ini legal, ya pinjol-pinjol yang legal itu, tapi fakta di lapangan perilakunya ini seperti pinjol yang ilegal. Oke, selanjutnya Anda ditagih seperti ini. Kami tidak memaksa Anda untuk meminjam di sini. Segera kembalikan uang kami. Ya. Nah, Anda bilang atau Anda harus mempunyai mindset, saya juga tidak memaksa untuk dipinjamkan uang oleh pinjol Anda. Ya, saya hanya mengajukan, tidak memaksa. Ya, untuk dicairkan. Saya tidak memaksa menelepon, tidak memaksa SMS, WA, atau saya itu tidak datang ke kantor Anda memaksa, meminta untuk dicairkan. Ya, tidak kan? Kita nggak memaksa juga. Hei, cairkan saya sekarang, gitu kan? Nah, ibaratnya saya mengajukan pinjaman dan terserah Anda mau cairkan atau tidak. Oke, kalau tidak dicairkan pun ya nggak apa-apa. Oke, jangan membolak-balikan fakta di sini. Andalah yang memaksa semua orang agar pinjam di pinjol Anda dengan cara iklan yang menipu, spam iklan, dan WhatsApp dan SMS. Terkadang pinjol itu sangat senang sekali membolak-balikan fakta. Ya, oke, selanjutnya nomor 4, kami akan berkunjung ke rumah Anda. Ya, nah, Anda balas, kalau saya tidak mau, Anda mau apa? Gitu ya. Saya punya pasalnya, akan saya tunjukkan. Nah, ini dia ya, dari kompas.com. Oke, memaksa masuk ke dalam rumah atau pekarangan orang lain bisa dipidana hingga 2 tahun atau pidana denda mencapai 50 juta. Oke, pasalnya adalah pasal 257 ayat 1 mengatakan setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau sudah berada di dalamnya secara melawan hukum
tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 10 juta. Nah, ya. Jadi kalau Anda tidak mau bertemu dengan DC lapangan itu sangat boleh sekali dan dilindungi pasal 257 ayat 1. Ya. Udah DC mah di depan pagar aja. Ya nggak usah dikasih masuk, nggak usah dikasih teh, ya nggak usah dikasih biskuit Roma, gitu kan, ngapain? Udah di pagar aja atau nggak usah ditemui. Misalkan Anda kerja, hanya ada orang tua Anda di rumah, Anda kasih tahu pasal 25 ayat 1 ini, ya nggak boleh menerima debt collector, karena kita pun tidak mau didatangi oleh debt collector, gitu. Oke, jelas ya. Nah, yang nomor 5. Silahkan diskusi di komentar atau di grup Telegram dan di grup Facebook. Nanti akan saya jawab. Oke, ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.